983. Kolam darah surgawi gunung. Bone Transforming City, kota yang tidak lebih kecil dari Tianbei City. Namun, itu cukup jauh dari Tianbei City. Itu nyaris di luar pengaruh Windlight Pavilion. Kota ini dikendalikan oleh sebuah faksi yang disebut Bone Transforming Jade. Meskipun ada banyak faksi lain di bawahnya, semuanya mengalami kesulitan bersaing dengan Bone Transforming Jade. Apalagi, Bone Transforming Jade ini melakukan hal-hal dengan cara moderat. Meskipun akan menempati bagian singa, itu tidak akan menelan semua keuntungan yang ada. Oleh karena itu, selalu menjadi penguasa Bone Transforming City selama tahun-tahun ini. Hampir tidak ada faksi yang akan berdiri dan menantang mereka. Kepala gerbang transformasi tulang mempraktekkan metode ki hubungan air dan sedikit tidak biasa. Kekuatan tersembunyi akan tanpa sadar memasuki tubuh lawannya sebelum dengan lembut menyebar. Jika seseorang diserang oleh kekuatan ini, tulang seseorang bahkan akan menunjukkan tanda-tanda melemah. Oleh karena itu, Bone Transforming Jade terkenal bahkan di antara kota-kota sekitarnya. Kota ini juga merupakan tempat pertama Xiaoyan berhenti untuk beristirahat setelah memulai perjalanan gilanya dari Tianbei City. Selama perjalanannya, dia pergi ke gunung-gunung yang dalam dan hutan yang tersembunyi ketika dia melakukan perjalanan ke satu arah. Menurut tebakannya, dia seharusnya sudah meninggalkan wilayah Wind Lightning Pavilion. Selain itu, ia tidak terbiasa dengan tempat ini dan tidak tahu jalan. Terbang secara acak bukanlah solusi. Oleh karena itu, ia memilih untuk mendapatkan peta wilayah utara terlebih dahulu. Dengan demikian, dia tidak akan berakhir terbang seperti lalat tanpa arah. Selain itu, ia perlu mencari bahan-bahan obat yang diperlukan untuk memurnikan pil pembersihan jiwa, serta untuk menanyakan tentang beberapa informasi. Bagian dalam Bone Transforming City terutama dihias dengan warna putih pucat. Dalam sekejap, sepertinya itu adalah kota yang sepenuhnya dibangun dari tulang belulang. Itu menyebabkan seseorang merasakan sedikit kedinginan di dalam hati mereka ketika mereka melihatnya. Namun, keaktifan kota itu tidak berkurang sebagai akibat dari kedinginan. Suara bising yang melesat ke langit bisa terdengar jelas bahkan dari jarak yang sangat jauh. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan memasuki kota manusia setelah bepergian dengan kecepatan gila selama beberapa hari. Dia tanpa sadar merasa agak tidak terbiasa dengan kebisingan yang dia rasakan. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke kota. Peta wilayah utara tidak dianggap barang yang terlalu langka. Xiaoyan tidak menghabiskan banyak usaha sebelum menemukan toko peta yang disebut Map Court. Dia masuk, melihat banyak peta menumpuk di dalam dan merasa sedikit linglung. Ketika ia bertemu Hai Bodong di Kekaisaran Jema untuk pertama kalinya, ia memperoleh fragmen peta kedua dari pemurnian api iblis purifying dari toko peta. The Purifying Demonic Lotus Flame telah disebut Lin Lotus Demon Flame di awal cerita. Xiaoyan tak berdaya menghela nafas ketika dia memikirkan api lotus pemurnian demonik. Sejak dia mendapatkan fragmen peta ketiga, dia belum cukup beruntung untuk kebetulan pada fragmen peta keempat, menyebabkan dia merasa sangat menyesal. The Purifying Demonic Lotus Flame menduduki peringkat ketiga pada peringkat Heavenly Flame. Bahkan Yaola hanya mendengar namanya dan belum pernah melihat bentuknya. Oleh karena itu, orang dapat mengatakan betapa misterius dan kuatnya benda ini. Jika Xiaoyan berhasil menelannya, kekuatannya akan melambung seperti orang gila. Sayangnya, Xiaoyan menekan kesedihan di dalam hatinya. Dia perlahan masuk ke toko. Ada seorang lelaki tua di toko itu, tetapi dia bukan ahli. Wajahnya memiliki kelihayan yang harus dimiliki seorang pedagang. Xiaoyan meliriknya. Kekuatan pria tua ini baru saja mencapai kelas Daoshi. Sepertinya bakat pelatihannya benar-benar tidak penting. Saudara muda ini, apakah kamu berencana untuk membeli peta? Orang tua itu buru-buru berdiri dan mengajukan pertanyaan sambil tersenyum ketika dia melihat Xiaoyan masuk. Beri aku peta paling tepat dari wilayah utara yang kamu miliki. Xiaoyan mengangguk dan membuat permintaan. Tatapannya perlahan menyapu toko dengan hati-hati. Sesaat kemudian, dia menarik pandangannya dengan sedikit kecewa. Dia dengan bodohnya berharap bahwa atau itu masalah saat itu akan terjadi sekali lagi. Hei, saudara muda, ini peta yang kamu minta. Ini adalah yang paling detail yang dibuat oleh toko aku, dan itu bernilai 30.000 koin emas. Orang tua itu dengan cepat menarik gulungan yang sangat indah dari platform dan menyerahkannya kepada Xiaoyan sebelum berbicara dengan senyum. 30.000 koin emas. Xiaoyan tanpa sadar memutar matanya ketika dia mendengar harganya. Orang tua ini benar-benar tanpa ampun ketika camp untuk merobek seseorang. Xiaoyan secara acak membuka peta dan mempelajarinya sedikit. Setelah menemukan bahwa atau itu memang agak rinci, Xiaoyan menemukan dia terlalu malas untuk berdebat dengan pria tua itu. Dia menyerahkan koin emas yang diperlukan, berbalik, dan mulai pergi. Keke, adik laki-laki, tolong tunggu. Orang tua itu tiba-tiba menangis ketika dia melihat Xiaoyan berbalik untuk pergi.
Apa itu? Xiaoyan mengerutkan kening dan menuntut. Hihi, adik laki-laki benar-benar terlihat asing. Kamu tidak boleh menjadi orang dari Bone Transforming City, bukan? Apakah kamu juga di sini karena kolam darah surgawi di pegunungan mata surga? Orang tua itu bertanya sambil tersenyum. Hafnai Mountain Range? Kolam darah surgawi? Kedua nama ini menyebabkan Xiaoyan terkejut. Bukan karena mereka orang asing, tetapi karena dia sudah mendengar istilah-istilah ini lebih dari selusin kali sejak dia memasuki kota. Namun, dia tidak menyadari misteri yang mereka rujuk. Orang tua itu juga kaget ketika dia melihat ekspresi Xiaoyan. Dia bertanya dengan heran, apakah adik laki-laki bahkan tidak tahu tentang pegunungan mata surga dan kolam darah surgawi gunung? Aku baru tiba di wilayah utara baru-baru ini. Oleh karena itu, aku tidak akrab dengan segala sesuatu di sini. Bisakah bos memberitahu aku tentang itu? Xiaoyan secara acak melemparkan sekantung koin emas. Mereka mendarat di meja ketika dia bertanya dengan minat tertentu. Dia cukup tertarik dengan Hafnai Mountain Range karena itu adalah topik yang banyak orang bicarakan. The Heavenly Mountain Blood Pool di Hafnai Mountain Range sangat terkenal. Ada beberapa orang di wilayah utara Central Plains yang tidak menyadarinya. Dikabarkan bahwa atau itu setiap 3 tahun sebuah gelombang energi alam muncul di puncak gunung berapi di pegunungan. Setelah air pasang berakhir, Heaven Mountain Lake di dalam gunung berapi dipenuhi dengan cairan merah yang sangat misterius. Selain itu, kolam darah surgawi ini hanya tersisa selama 5 hari. Setelah itu benar-benar menghilang. Orang tua itu tersenyum saat mengambil koin emas dan berbicara dengan ekspresi serius. Apa gunanya kolam darah? Tanya Xiaoyan. Dikabarkan dapat membantu beberapa pakar di puncak kelas Dao Huang untuk melakukan terobosan ke kelas Dao Zong. Selain itu, bahkan jika seorang ahli Zong Dao masuk ke kolam, ia akan mencuci dan memperkuat tubuh seseorang, memungkinkan kekuatan seseorang untuk meningkat. Bagaimanapun, efek dari kolam darah sangat misterius. Setiap 3 tahun, Hafnai Mountain Range mengisi dengan sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya dari wilayah utara Central Plains serta tempat-tempat lain. Apalagi, bulan depan adalah kebetulan saat ketika 3 tahun sudah habis. Oleh karena itu, ada banyak orang yang bergegas ke Gunung Mata Surga baru-baru ini. Hehe. Namun, Hafnai Mountain Range sangat luas. Ada banyak magical base peringkat tinggi di dalamnya. Puncak gunung juga tertutup oleh kabut sepanjang tahun. Oleh karena itu, jika saudara muda ingin pergi ke sana, kamu dapat membeli peta pegunungan mata surga dari aku yang lama. Harganya hanya 40.000 koin emas. Dengan bantuan peta, kamu akan dapat mencapai puncak gunung sebelum orang lain. Orang tua itu tertawa. Dia menjelaskan situasinya sebelum akhirnya mengungkapkan niatnya yang lisik. Xiaoyan merasa seperti tidak bisa tertawa atau menangis ketika mendengar ini. Orang tua ini telah menjelaskan begitu banyak karena dia mempromosikan petanya dari pegunungan Hafnai. Namun, jika Xiaoyan jujur, kolam darah surgawi gunung sangat menggoda. Tidak heran itu dapat menyebabkan semua orang di kota untuk membicarakannya dengan penuh minat. Selain itu, Xiaoyan secara kebetulan adalah bintang 9 Do Huang. Dia tidak jauh dari kelas Dao Zong. Namun, jika dia bergantung pada pelatihan normal, itu pasti membutuhkan waktu lama baginya untuk melakukan terobosan. Namun, Xiaoyan mungkin tidak punya banyak waktu untuk tumbuh. Bahkan jika dia lupa tentang ada sedikit lebih dari 1 tahun tersisa sampai pil temu, dia masih perlu untuk membantu Tian Huzin Ji memperbaiki tubuh. Menurut apa yang Yaola katakan saat itu, ada 3 persyaratan untuk memperbaiki tubuh. Salah satunya adalah pil tumbuh darah tulang, 2 adalah darah esensi dari peringkat 7 Magical Beast, dan 3 adalah kerangka elit Dao Zong. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, tidak sulit untuk mendapatkan 2 yang terakhir. Namun, pil tumbuh tulang darah adalah pil obat yang termasuk ke puncak tingkat ke-7. Dengan kemampuan penyulingan obat Xiaoyan saat ini, tidak mungkin baginya untuk memperbaikinya. Kecuali dia mencapai kelas Dao Zong, tingkat keberhasilannya mungkin akan terlalu rendah. Adik laki-laki, aku yang lama melakukan ini demi kebaikan kamu sendiri. Efek dari Bloodly Mountain Blood Pool mungkin misterius, tetapi bisa, paling-paling, digunakan oleh 10 orang. Dengan kata lain, jika kamu tiba di kolam darah surgawi setelah 10 orang, kamu hanya dapat melihat kolam darah kosong dan menunggu 3 tahun lagi. Orang tua itu buru-buru menambahkan ketika dia melihat Xiaoyan tidak menyatakan niatnya. Oh, Xiaoyan juga terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini. Segera, dia mengangguk sambil tersenyum. Jika ini benar-benar terjadi, dia harus benar-benar bergerak lebih cepat dari jadwal. Efek dari kolam darah surgawi gunung misterius. Pasti akan ada banyak ahli yang tertarik dengannya. Jika dia datang terlambat, dia mungkin benar-benar harus menunggu 3 tahun lagi. Orang tua itu segera bersukacita ketika dia melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya.
Dia dengan gembira mengambil peta dan bergumam di hatinya sambil tersenyum. Aku telah merobek orang kaya lainnya. Sudah berapa hari ini? Xiaoyan secara alami tidak menyadari pikiran batin orang tua itu. Selain itu, bahkan jika dia tahu tentang mereka, dia akan terlalu malas untuk mencari kesalahan dengan pihak lain. Peta ini mungkin tidak bernilai banyak uang, tetapi menurutnya, situasi mengenai kolam darah surgawi itu jauh lebih berharga daripada uang. Xiaoyan secara acak membayar koin emas dan menyimpan peta ke dalam storage ring miliknya. Setelah itu, dia berjalan keluar dari toko di depan mata lelaki tua itu yang sedang tersenyum. Setelah keluar dari toko, Xiaoyan melakukan perjalanan mengelilingi beberapa toko obat. Itu bukan yang sia-sia. Paling tidak, dia telah berhasil mendapatkan benih teratai roh-roh yang dia butuhkan untuk menyaring pil pembersihan jiwa. Meskipun itu cukup mahal, secara alami tidak ada yang lengah untuk seseorang seperti Xiaoyan yang sedang terburu-buru untuk menghapus sisa jejak spiritual di tubuhnya. Setelah berkeliling sekali di Bone Transforming City dan bertanya tentang informasi lebih lanjut, Xiaoyan memiliki pemahaman yang jauh lebih besar tentang apa yang disebut kolam darah surgawi. Orang tua itu belum membohonginya. Sebulan kemudian, kolam darah surgawi akan muncul lagi. Selain itu, saat ini ada banyak orang yang tak terhitung jumlahnya dari wilayah utara bergegas ke kisaran mata surga Ai. Xiaoyan berhenti di depan sebuah penginapan di kota. Dia melihat banyak orang di jalan. Ada banyak orang yang hadir di sini yang targetnya adalah pegunungan mata surga. Aku akan bergerak dan menuju ke Hafnai Mountain Range besok setelah beristirahat untuk malam di sini. Jika aku bisa menjadi 10 orang pertama yang masuk ke Hafnai Mountain Blood Pool, ada kemungkinan itu bisa membantu aku menembus kelas Daozong. Hati Xiaoyan menjadi panas ketika dia memikirkan kemungkinan dia menerobos. Dataran tengah ini benar-benar layak berada di tengah-tengah benua Dongqi. Masalah misterius semacam itu jarang terjadi di tempat lain. Namun, itu muncul di sini. Xiaoyan alami tidak berniat untuk menyerah.